buntu di bagian si esofagusnya itu. Terapinya yang pertama pasang NGT, ya kan? Yang kedua kalau misalnya dia ada udara di diafragma, berarti dia ada fistulanya. Suction kalau dia masuk ke dalam paru, kasih antibiotik kalau dia menyebabkan pneumonia aspirasi dan harus dirujuk. Kayak gitu. Yang kedua adalah atresia pylorus gitu ya. Atresia pylorus. Oke, pylorus. Ini kan berarti dia gaster gitu kan ya. Berarti kan pylorus dia di sininya. Nah, kalau dia atresia di pylorus, berarti dia ada penyempitan di sini kan, sehingga udara gitu ya atau makanan di lambung nggak bisa ya nggak bisa ke dalam usus halus karena di sininya dia adanya penyempitan. Makanya dasternya dia melebar kayak gini, tampaklah single bubble. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada keluhan ewer-ewer gitu ya, muntah gastric juice warnanya hijau gitu ya atau kuning atau dia isinya makanan. Nah, habis itu didapatkan dari foto babygram gitu ya. Dari foto babygramnya didapatkan single bubble. Oke, kalau ada single bubble berarti dia namanya atresia pylorus gitu ya. Pasang NGT kasih cairan. Kenapa? Karena pasti dia akan terjadi dehidrasi. Cairan makanan nggak bisa masuk, nggak bisa diserap di usus. Dan dia rujuk. Berikutnya, kalau dia ada penyumbatannya di duodenum, gitu ya, di duodenum. Nah, kalau dia ada penyumbatan di duodenum, pasti dong keluhannya dia muntah juga, ya, muntah juga. Dan dari pemeriksaan, dari gambaran foto ronsennya, foto babygramnya, akan didapatkan double bubble. Jadi kalau double bubble itu dia obstruksi dari duodenum, kalau single bubble itu dia atresia dari pylorus. Terapinya sama NGT, IV fluid infus dan juga dirujuk gitu ya. Oke, jadi bedanya apa? Atresia pylorus sama atresia duodenum. Kalau atresia pylorus dia tuh single bubble. Kalau misalnya duodenal dia double bubble. Terapinya sama NGT, IV fluid, rujuk. Berikutnya adalah Hirschsprung. Nah, Hirschsprung. Nah, ini dia akibat tidak adanya ganglion, gitu ya. Tidak ada ganglion di kolon. Biasanya dia bagian yang rektosigmoid. Pasti ada riwayat keluarga sebelumnya. Perutnya distended gitu kan ya, distended membesar. Nggak bisa jelas. Karena apa? Karena tidak ada ganglion di duodenum. Jadi ini ada bayi gitu kan ya. Ada bayi lahir kan harusnya dia BAB-nya mekonial, tapi nggak bisa gitu ya. Dia nggak bisa dia nggak bisa mengeluarkan mekonial. Dalam waktu 24 jam, perutnya semakin lama semakin membesar atau distended. Oke. Kalau dia sudah naik-naik-naik gitu ya ke lambung, akhirnya bisa muntah bilus. Ya, muntahnya kehijauan berbau feses. Nah, habis itu pemeriksaannya apa? Kita masukin jari gitu ya. Kita masukin jari ke dalam dubur, ke dalam rektum. Terus setelah kita masukin jari ke dalam dubur, ke dalam rektum, dia keluar menyemprot. Nah, bisa kayak gitu tuh. Jadi fesesnya menyemprot setelah jari dimasukkan ke dalam rektum. Oke, ini dia namanya adalah Hirschsprung. Kenapa Hirschsprung? Nah, tadi itu karena dia aganglion, nggak ada ganglion, yang nggak ada persarafannya di bagian kolon, terutama dia rektosigmoid. Terapinya pasang NGT, pasang rectal tube, irigasi, kasih IV fluid cairan dan juga harus dilakukan pembedahan. Nah, pemeriksaannya pakai apa? Pemeriksaannya ini namanya adalah barium enema. Jadi kita masukin barium, habis itu kita foto. Ternyata dari hasil gambaran barium enemanya, nah di sini nih, ya kan? Kenapa? Karena di sini dia nggak ada persarafannya, aganglion. Jadi bagian rectosigmoid. Oke, itu dia namanya Hirschsprung. Berikutnya, atresia ani. Oke, kalau atresia ani berarti anusnya dia nggak ada gitu. Anusnya dia nggak ada. Gagalnya pembentukan anus gitu ya. Nah, jadi gitu. Ada dia letak tinggi, ada letak tengah, ada letak rendah. Kalau letak tinggi gitu ya, letak tinggi, dia itu antara kulit sama perineumnya lebih daripada 1 cm gitu ya. Di antara kulit sama perineumnya
dia lebih daripada 1 cm. Berarti dia di atas tuh. Ya, dia di atas dia. Kalau misalnya letak tengah, levatornya dia nggak tembus. Tapi kalau letak rendah gitu ya, dia di bawah dari levator. Kulit sama ujung rektumnya kurang dari 1 cm. Nah, yang pertama kita lakukan gitu kan ya. Kita lakukan pemeriksaan, ternyata dia ada obstruksi gitu ya, ada dilatasi dari si kolonnya. Yang kedua, dari pemeriksaan colok duburnya, kita nggak bisa tembus sampai ke dalam rektum. Karena apa? Karena nggak punya anus. Jelas ada gangguan elektrolit. Oke, pemeriksaannya pakai apa nih? Nah, ini dia namanya chest knee position. Jadi dia kayak doggy style, kayak doggy style gini. Terus difoto dari samping. Nah, kita lihat nih di sini. Kalau misalnya emang dia nggak ada lubang anusnya, ya ini dia namanya adalah atresia ani. Jadi dia kayak doggy gitu ya, kayak gambaran doggy, kayak doggy style ya gitu ya. Tapi itu difoto. Nah, difoto dari samping. Fotonya foto X-ray ya, bukan foto klinis. Ya terus kita lihat tuh, ada nggak nih? Ya kelihatan nggak nih si lubang anusnya? Oh nggak ada. Oke, berarti dia namanya atresia, apa namanya, atresia ani. Oke, terus dari foto BOF-nya gitu ya, didapatkan dia dilatasi dari kolon. Oke, nah ini kita lihat ya. Jadi kalau misalnya ini pola pikirnya aduh, agak berantakan kalau dijadiin PDF. Oke, jadi kita coba ini. Nah, kalau misalnya ada anak bayi baru lahir, jadi pola pikirnya kayak gini guys. Jadi ada anak bayi baru lahir, muntah, gitu kan ya. Kalau muntahnya dia bilos, kita lihat dia letak tinggi apa letak rendah. Kalau dia misalnya letak tinggi, ya, esofagus apa duodenum. Kalau atresia esofagus, dia ada riwayat tersedak, asinya dia mengalir, nggak bisa masuk, disusuin langsung muntah, kayak gitu. Nah, terus kita lihat tuh dari fotonya, ada dilatasi gaster nggak? Oh, ada dilatasi gaster. Berarti dia selain ada atresia esofagus, juga bisa disertai adanya fistula dari tracheoesophageal. Kalau dia muntahnya pilorus ya, kalau dia muntah bilos, ya muntah bilus. Muntah bilus itu tadi dia warnanya hijau, gitu ya. Nah, habis itu kita lihat dari hasil BOF-nya. Oh, single bubble. Kalau single bubble berarti dia atresia pilorus. Kalau misalnya dia double bubble, oke, kalau misalnya dia double bubble, berarti dia atresia duodenum. Nah, dia letak rendah, gitu ya. Dia letak rendah, di mana nih? Kalau dari hasil RT-nya, nggak bisa masuk ke dalam rektum. Dari hasil chest knee position X-ray-nya, juga tidak tampak anus. Oke, berarti dia atresia ani. Kalau Hirschsprung, dia tidak bisa BAB gitu ya, dia tidak bisa BAB. Kalau misalnya BAB harus pakai pencahar, terus kita lihat dari hasil BOF-nya ternyata dia ada dilatasi dari kolon, kolonnya dia melebar, pas kita colok duburnya, kita lepas dari kita, dia muncrat. Nah, itu berarti dia namanya Hirschsprung gitu. Jadi ini dia adalah pola pikir dari kelainan kongenital gitu ya, digestif pada pediatri. Oke. Berikutnya, ada hernia umbilikal gitu ya. Jadi ada udelnya dia nonjol kayak gini. Nah, ini dia namanya hernia umbilikal. Beda gitu ya. Kalau hernia umbilikal dianya masih ketutup kulit atasnya. Dianya masih ketutup kulit. Nah, sedangkan kalau ini ya bedanya ompalokel gitu ya. Bedanya ompalokel sama gastrosikis. Nah, kalau misalnya dia ompalokel, dia masih ada selaputnya. Dia masih ada selaputnya, ususnya keluar. Ususnya keluar masih ada selaputnya. Tapi kalau gastrosikis, ya bedanya gastrosikis, dia nggak ada selaputnya. Oke. Jadi ini ada hernia umbilikal, ada omphalocele, ada gastrosikis. Kalau misalnya hernia umbilikal, oke dia ada penonjolan di umbilikal, tapi dia masih ketutup kulit. Tapi kalau omphalocele, ususnya keluar masih ada selaput. Kalau gastrosikis, ususnya keluar tidak ada selaputnya. Oke.
Berikutnya gitu ya, ada intussusepsi, ada volvulus gitu ya. Nah, kalau ini dia gejala obstruksinya bukan karena kelainan kongenital gitu ya. Ini kelainan bukan karena kongenital tapi karena didapat. Biasanya terjadi pada anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Ada gejala obstruksi. Gejala obstruksi apaan sih? Perutnya dia distended gitu ya, defense, terus habis itu tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, ada mual muntah. Oke, ada gejala obstruksinya. Pada pemeriksaan fesesnya gitu ya, didapatkan red kurang jelly stool, didapatkan fesesnya seperti jelly warna merah. Oke, ini dia yang pertama adalah intussusepsi dulu ya, intussusepsi. Nah, pada hasil USG-nya didapatkan nanti kita lihat ada donut sign, ada gambaran seperti donat. Pada pemeriksaan CT scan-nya ada target sign. Pada hasil palpasinya, palpasi dari perutnya ada gambaran, ada kita raba seperti sosis. Terus dari gambaran kolonnya didapatkan cupping sign. Oke, jadi intussusepsi apa sih? Jadi intussusepsi ini kan usus, gitu ya. Ini usus, usus kan harusnya dia jalannya panjang gini. Nah, tapi antara usus sama usus dia masuk, set, gitu ya. Jadi dia masuk nih antara usus sama usus dia masuk. Jadi dia kelipet kayak gini. Nah, sehingga pada pemeriksaan palpasi kita dapatkan seperti gambaran sosis. Pada gambaran USG didapatkan gambaran donut sign, gitu ya. Pada USG didapatkan donut sign. Pada pemeriksaan CT scan, ya, pada pemeriksaan CT scan didapatkan target sign. Pada pemeriksaan barium enema, nah ini nih didapatkan gambaran cupping sign. Oke, jadi cupping itu apa ya? Ibaratnya dia kayak cupping, kayak misalnya kalau di mata itu misalnya seperti papil cupping apa ya? Dia masuk kayak dalam kayak gini. Nah, itu dia adalah intussusepsi. Jadi kalau intussusepsi, ususnya antar usus ke usus, itu dia masuk. Antar usus ke usus, kayak gini dia masuk. Gejalanya ada gejala obstruksi, perutnya dia distended, tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, ada mual muntah, nya gambarannya seperti jeli warna merah, atau didapatkan red currant jelly stool. Dari pemeriksaan palpasinya didapatkan gambaran seperti sosis. Pada pemeriksaan USG-nya didapatkan donut sign. Pada pemeriksaan CT scan-nya didapatkan target sign. Kalau didapat pada barium enemanya didapatkan cupping sign. Itu kalau dia intussusepsi. Apa bedanya sama volvulus? Kalau volvulus dia kepelintir gitu ya. Dia kepelintir, ususnya dia kepelintir. Biasanya seringnya itu karena apa? Karena dipijat, sering banget nih ya, dia dipejet akhirnya ususnya kepelintir. Nah, namanya volvulus, sering terjadi pada anak kurang dari 1 tahun. BAB-nya ada darahnya juga karena dia ususnya kepelintir, ya kan akhirnya penyerapan nutrisinya terganggu, makanya bisa menyebabkan terjadinya shock condition. Oke, paling sering di bagian sigmoid sama bagian sekum. Pada pemeriksaan USG-nya, pada pemeriksaan BOF-nya, ini BOF-nya didapatkan gambaran seperti biji kopi. Namanya adalah coffee bean sign. Oke, coffee bean sign. Nah, ini dia adalah si intussusepsi sama volvulus gitu ya. Jadi beda anak gampang banget, easy peasy gitu ya, sangat mudah. Yang pertama kita belajar kelainan kongenital. Kelainan kongenital kita mulai dari atas dulu, atresia esophagus. Nah, atresia esophagus gitu ya, bisa disertai dengan adanya fistula dari trakea. Nah, bedanya apa? Dia ada fistulanya atau tidak? Kalau dia ada fistulanya, bisa didapatkan gambaran udara di bawah dia fragma. Jadi adanya udara di bawah dia fragma. Oke, berarti dia ada fistula. Oke. Gejalanya apa? Gejalanya anak diminumin susu ASI langsung muntah. Air liurnya dia berlebih. Kalau dia ada fistulnya di trakeanya, dia bisa masuk ke dalam paru, bisa menyebabkan sesek. Kalau dia sesek, bisa menyebabkan terjadinya cyanosis. Sehingga yang pertama terapinya kita NGT, kalau masuk ke dalam paru kita suction, kalau menyebabkan pneumonia aspirasi kita berikan antibiotik. Yang berikutnya, atresia pylorus. Dia ada muntah, muntahnya bilus ya, kehijauan. Terus habis itu dari pemeriksaan BOF-nya didapatkan single bubble. NGT
kasih IV fluid infus, dirujuk. Berikutnya kalau dia obstruksinya di duodenum akan didapatkan double bubble gitu kan, double bubble. Oke, terapinya sama, NGT, IV fluid, rujuk. Berikutnya kalau misalnya Hirschsprung, Hirschsprung itu dia karena adanya aganglion, dia nggak ada ganglionnya di bagian kolon, terutamanya bagian rektosigmoid, ada distended ya, ada distensi abdomen, tidak bisa mengeluarkan mekonium di 24 jam pertama. Nah, kita colok duburnya, kita keluarin jari kita, ternyata dia menyemprot gitu kan. NGT, pasang rektal tube, irigasi, kita kasih IV fluid, kita lakukan pembedahan. Pada gambaran barium enemanya ya didapatkan si kolon rektosigmoidnya tidak terjadi pengembangan, tidak ada dilatasi, tidak ada pelebaran ya. Karena memang dia aganglion, dia tidak ada ganglionnya. Berikutnya ada atresia ani. Nah, atresia ani dia juga nggak bisa BAB karena nggak punya anus. Ya, pemeriksaannya kita RT. Kalau dari RT tidak teraba, kita nggak sampai ke rektum. Oke, berarti dia terjadi atresia ani. Ada hernia umbilikal, ada omphalocele, dan ada gastrosikis. Bedanya apa? Kalau hernia umbilikal, dia ada penonjolan usus, tapi di luarnya masih tertutup kulit. Kalau omphalocele, dia ususnya keluar masih tertutup selaput. Kalau gastrosikis, dia ususnya keluar tidak ada selaputnya. Yang acquired atau yang didapat ada dua yang perlu diingat, ada intussuscepsi dan juga ada volvulus. Kalau intussuscepsi berarti antara usus sama ususnya dia masuk menyebabkan terjadinya jelly puren puren jelly stool atau fesesnya seperti jelly merah. Pada pemeriksaan palpasinya didapatkan gambaran seperti sosis, pada gambaran USG-nya didapatkan donut sign, kalau didapatkan CT scan-nya didapatkan target sign. Kalau pada pemeriksaan barium enomanya didapatkan cupping sign. Sedangkan kalau volvulus, dia ususnya itu terpluntir, gitu kan ya. Pada pemeriksaan BOF-nya didapatkan gambaran Cavibin sign. Selesai. Oke. Oke, coba kita baca soalnya. Nomor satu, bayi ASI usia 6 bulan dibawa ibunya dengan perut kembung 3 hari yang lalu. Riwayat keluar mekonium. Ya, lebih dari 24 jam pasca lahir. Sejak 4 bulan, gitu ya, ibu merasa BAB bayinya kurang lancar. Hanya 3 kali sehari dibantu oleh pencahar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, ya bayinya dalam keadaan kakeksia. Pada saat dilakukan pemeriksaan colok dubur, tinjanya menyemprot. Oke, diagnosisnya berarti apa tadi? Hirschsprung. Benar, pintar. Anak usia 3 hari tidak bisa BAB selama 3 hari, perutnya kembung, membesar, tidak nyeri. Gambaran radiologi didapatkan two bubble, berarti diagnosisnya adalah Stenosis. Stenosis duodenum. betul atau atresia duodenal. Oke, berikutnya. Bayi usia 7 bulan datang ke IGD dengan menangis 10 menit kemudian terdiam dan muntah disertai berak darah. Pada pemeriksaan didapatkan massa, gitu ya, didapatkan massa di hemi abdomen dekstra. Kira-kira diagnosisnya apa? Ada gambaran pada palpasinya seperti ada sosis gitu kan ya, ada massa. Intussuscepsi, Kak. Oke. Bayi usia 2 hari, ya ibunya tiba-tiba biru dan sesak. Sebelumnya bayi selalu mengeluarkan ASI-nya setelah disusui. Perut bayi tampak datar dan tidak ada kembung. Menurut bidan yang menolong, bayi lahir normal, cukup bulan, berat lahir 3.000 gram. Dia langsung muntah ketika disusuin. Berarti kira-kira apa yang terjadi? Inspirasi atau atresia esophagus. Oke. Seorang bayi usia 4 bulan menangis keras tiba-tiba, BAB berdarah. Perut anak tampak distended dan juga kembung. Nah, nenek bayi habis pijit perut. Diagnosisnya. Volvulus. Oke, terpeluntir dia ya. Oke.
Anak usia 5 tahun, BAB-nya jarang, 3 hari sekali. Oh, ini tadi ya. Hirschsprung, pemeriksaan radiologisnya apa nih? barium enema, Hmm, Oke. Anak usia 1 tahun mengalami kesulitan BAB. Setiap BAB sering memakai pencahar. Dibawa ibunya gitu ya ke UGD karena perutnya buncit dan kadang BAB cair tapi berbau. Awal, penanganan awal. Kita pasang apa tuh berarti tuh? Perutnya buncit, berarti ada gejala ileus. Berarti kalau ileus, pertama kali harus kita lakukan Dekompresi, MCT. semua benar ya. Kita pasang NGT, balance cairan, rektal tube, gitu ya, dan irigasi dari rektal tube. Ini adalah penanganan awal yang harus diberikan secara simultan. Masih Hirschsprung gitu ya, dari pemeriksaan rektal tuse didapatkan feses menyemprot, dari hasil ronsen didapatkan dilatasi kolon. Untuk menegakkan diagnosis, ya tadi udah pakai ya. Pakai apa kita? Enema. Betul. Seorang anak usia 4 bulan diare, oke, pada pemeriksaan USG didapatkan gambaran seperti donat, donat sign. Berarti apa tadi kalau donat sign? invaginasi, dosepsi, Tuh. Seorang anak 1 tahun ya, kesulitan BAB, sering memakai pencahar saat dibawa UGD karena perut buncit. Kemungkinan tadi apa? BAB sering menggunakan pencahar, tidak lain tidak bukan berarti Hirschsprung. betul. Oke, untuk ini dia tadi. Untuk mengetahui posisi dari letak dari atresia ani dilakukan pemeriksaan namanya apa tuh tadi? Nggak ada sih, tadi aku belum nyebutin. Kira-kira deh namanya apa? Stand and rise bukan nggak? Betul. Wangenstein and Rice atau Chesney position. Oke, 5 bulan gitu ya dibawa keluarganya rewel, kadang menangis tapi kadang tenang sejak 8 jam yang lalu. Makan nasi dan pisang. Waduh, makan nasi dan pisang nih, hasil 5 bulan. Belum boleh ya. Kemudian perutnya kembung dan gula BAB bercampur dengan lendir darah. Imaging sekaligus terapi untuk pemeriksaan, untuk pasien ini adalah imaging sekaligus terapi untuk pasien ini adalah abdomen 3 posisi bisa buat terapi? Nggak bisa. USG abdomen bisa buat terapi? Tidak bisa. CT scan bisa buat terapi? Nggak bisa. DNO atau BOF bisa buat terapi? Nggak bisa. Jadi yang Kolon paling bisa inloop, adalah colon in loop. Jadi colon in loop itu kita masukin gitu ya, kita masukin kabel, ada kameranya dari kolon gitu ya. Kita lihat, oh ya ini invaginasinya nih. Abis itu sekalian kita reposisi, kita balikin lagi usus. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya berarti harus kita lakukan laparoskopi. Jelas tidak lain tidak bukan double bubble appearance, berarti dia adalah Atresia duodenum. tampak usus halus yang tidak tertutup oleh selaput. Berarti yang tidak tertutup oleh selaput yang mana tadi? gastroskisis, Oke, 3 bulan perutnya kembung, tidak bisa BAB. Setelah itu sering kembung, tapi kadang-kadang sembuh. Sejak 3 hari yang lalu perutnya kembung, pemeriksaan fisik yang menunjang. Kira-kira apa? E. Oke, rectal tuse. Kata curiganya dia Hirschsprung. Ini tentang bedah pada anak. Berikutnya, materi yang agak berat, yaitu adalah kelainan intestinum.
Ini banyak ya guys.